Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurul Putri dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil wawancara terkait tugas mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP 1 di Sekolah Man 1 Jakarta Kampus B Pulau Harapan. Berikut adalah narasumber yang saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Nurul Putri Dan saya Mazdia Mawadah. Kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Dari program studi pendidikan matematika yang sekarang semester 4. Di semester 4 ini. Baru semester 4 ya? Iya, Pak. Di semester 4 ini kami ada mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan atau yang disingkat dengan PLP 1. PLP, iya. Atau biasanya disebut dengan magang 1, Pak. Oke, Pak. Ini tujuan PLP ini tuh kita tuh untuk menganalisis langsung terhadap kegiatan sekolah, kayak terkait kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Sekian, Pak, dari perkenalan dari kami. Sekarang dipersilakan buat Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Dr. Andes Osman Ali, MP FIS. Alhamdulillah. Saya S1 di IAIN Yogyakarta. Keduanya di ITB kebetulan kemarin. ITB? 2000, ya ITB. Bandung. Program fisika juga, ya. Program Magister Pendidikan Pengajaran Fisika 2007-2009 alhamdulillah. Bagaimana kultur sekolah di Man 1 Pulau Harapan ini, Pak? Secara umum Man 1 baik yang di Pulau atau yang di Grogol itu memang kelas bawah, bisa dibilang gitu, ekonominya kelas bawah. Buktinya mana? Buktinya adalah dari KJP. KJP kita, Man 1 itu 76% yang mendapatkan KJP. Nah, itu berarti kan menggambarkan bahwa siswa-siswi Man 1 itu ekonominya kelas bawah. Iya. Karena KJP kan resmi ya, data resmi dari pemerintah. Ya, data resmi. Jadi nggak pakai survei, tapi kita punya data. Itu 76, sekian. Nah, kemudian dari segi akademik kita juga bisa mengukur dengan yang diterima di perguruan tinggi negeri. Itu juga belum mencapai 50%. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerjanya di Man 1 Pulau Harapan ini, Pak? Untuk harapan ya. Ya, Khusus Pak. untuk di harapan karena memang sifatnya adalah kelas jauh, maka di sana kita buat struktur, kita tempatkan koordinator bahasanya. Kalau dulu ada istilah pimpinan lokasi, pinlok, tapi sekarang nggak boleh. Jadi kita di sana kita tempatkan seorang koordinator. Secara umum sama, di sana ada guru, ada TU, ada bahasanya juga yang kalau di induk itu wakil, di sana staf. Jadi ada staf kurikulum, ada staf kesiswaan, itu saja ada hanya 2. Humas nggak ada di sana. Karena itu yang utama. Yang utama untuk proses pembelajaran, untuk keberlangsungan di sekolah itu yang utama adalah kurikulum dan kesiswaan. Itu untuk struktur ada organisasi, kemudian di TU tidak ada kepala TU di sana. Jadi TU yang ada hanya staf semua. Jadi tidak ada kepala TU. Jadi semua dihandle oleh koordinator. Tinggal dikomunikasikan ke sini. Penerapan peraturan dan tata tertib sekolah, Pak. Baik. Seperti pada sekolah-sekolah yang lain, kita tahu bahwa selalu ada, harus ada yang namanya tata tertib. Ya, tata tertib sekolah atau madrasah. Itu selalu kita buat di awal tahun, kita sosialisasikan kepada
orang tua, ya, tanda tangan di atas materai bahwa orang tua tahu tata tertib apa yang ada di MAN 1 atau di madrasah. Kalau anak-anak sih biasanya ada beberapa juga yang tidak memahami, kayak misalnya hari Senin itu wajib menggunakan peci. Ada satu upacara, masih ada juga beberapa siswa laki-laki yang tidak menggunakan. Terus sepatu juga, kan kita kan wajib menggunakan sepatu warna hitam, tapi masih ada juga beberapa yang tidak menggunakan. Sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali razia, tapi ada yang kapok, ada yang juga enggak kapok, masih juga tetap digunting tali sepatunya kayak gitu. Jadi ada beberapa siswa yang belum memahami, bukan belum sih, tapi masih bandel gitu mengikuti peraturan sekolah. Sebenarnya sudah diberikan sanksi sama saya, sama BK. Nah, setiap hari Senin kita periksa, habis upacara itu kita periksa kerapian mulai dari atas sampai bawah. Jadi kalau laki-laki itu wajib menggunakan peci plus pin. Kita punya pin yang berlogokan MAN 1, terus pakai baju putih-putih. Yang laki-laki itu kan wajib pakai dasi. Nah, hari Senin itu masih aja yang banyak ya, kayak gitu. Kegiatan seremonial formal yang ada di MAN 1, Pak. Kayak misalnya upacara, rapat. Terutama upacara bendera ya. Iya, Pak. Upacara bendera untuk di MAN 1 itu seperti di madrasah-madrasah lain, itu kita adakan juga, meskipun lapangannya juga nggak terlalu luas, tapi masih cukup lah untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera bagi siswa, karena itu sangat penting tetap arahan secara umum. Ya, jadi biar satu kata yang diberikan secara umum kepada siswa. Jadi upacara tetap wajib ada kalau menurut saya di semua sekolah. Itu. Kemudian untuk rapat, itu biasanya rapatnya dari saya ke sana. Jadi mengadakan rapatnya itu biasanya kalau saya ke sana. Jadi di situ ada pembinaan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang belum, dan seterusnya. Kalau rapat-rapat internal, khusus tidak ada saya, mungkin sekedar paling ngatur jadwal dan sebagainya. Jadi biasanya rapat besarnya, kalau sekaligus saya ke sana sama kepala TU. Nah, itu untuk kegiatan seremonial formal di sekolah, terutama upacara bendera dan rapatnya. Bagaimana kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler? Baik, untuk kurikuler biasa sama seperti sekolah-sekolah lain, pembelajarannya sama persis. School juga ada semuanya, bahkan alat seni juga kita kirim, alat hadroh sudah kita kirim, ya, dan lain-lain. Cuman belum bisa maksimal memang ya. Ada satu di sekolah itu kita belajar ada 20 mata pelajaran, beda dengan SMA. Karena kita di sini ada juga mata pelajaran agamanya. Ya. Jadi ada tambahan tentang pelajaran Al-Quran hadisnya, fikih, bahasa Arab. Jadi kita ada 20 mata pelajaran. Dan kebetulan untuk PJJ tahun ini, kalau kemarin kita satu pelajaran itu pertemuannya kita 1 minggu pelajaran, setiap hari itu ketemu terus. Kalau ini 2 minggu sekali, karena agar tidak memberatkan siswa, kan berarti kuota juga. Gitu. Yang setiap ekskul itu kita adain di setiap hari Jumat semua latihan, kecuali pas kibra. Jadi kalau olahraga itu setiap hari Jumat, ba'da asar, terus ada juga pramuka kan yang wajib tuh ya, jadi wajib itu semua ikut, itu juga di hari Jumat, tapi jam 2 siang. Karena di hari Jumat kan kita pulangnya jam 11 siang. Jadi pas siang itu mereka manfaatkan waktu untuk kegiatan ekskul. Terus selain pramuka ada paskibra. Paskibra itu mereka latihan 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Itu kalau paskibra sih antara jam 1 atau jam 2 siang. Terus ada PMR, ada juga seni. Jadi seni itu tidak hanya seni tari, seni vokal, ada juga qosidah, narawis, hadroh. Itu di sekolah kami. Bagaimana sih Pak praktik kebiasaan atau kebiasaan positif yang ada di MAN 1? Iya. Karena kita sebagai madrasah umum di mana-mana sama,
di MAN 1, di MAN 2 dan seterusnya, sama ada kegiatan utama yang seolah udah pakem ya, sudah dipatenkan. Nah, itu adalah tadarus pagi. Yang ini sudah ditiru di SMA. Untuk pembiasaannya itu bahkan kemarin kalau di sana itu di halaman. Mengadakannya di halaman, kemarin minta sekalian sholat duha, itu minta terpal juga sudah kita kirim, jadi untuk digelar di lapangan. Nah, itu untuk pembiasaan yang utama, tadarus, syukur-syukur bisa ditingkatkan nanti tahsin. Jadi rencana ke depan mudah-mudahan itu pembiasaan yang utama ya, yang utama. Sebelum pembelajaran itu kita kan hari Senin itu emang udah upacara ya, upacara juga kan udah wajib. Jadi kalau hari Selasa itu kita ada pembiasaan mengaji, hari Rebo kita sarapan karena dulu itu waktu itu kan kita sempat menjadi salah satu perwakilan sekolah sehat, lomba sekolah sehat. Cuma kali kita fasilitasnya kurang, tapi pembiasaan sarapan tiap itu tuh jadi pembiasaan kita sampai sekarang. Terus hari Kamisnya itu kita sholat duha sebelum pelajaran. Jumatnya itu kita yasinan di sekolah 2 minggu sekali. Terus jadi minggu pertama itu kita bisa senam bersama, minggu keduanya kita jamaah yasin. Terus seperti itu. Banyaknya peserta didik menganggap matematika itu sebagai yang menakutkan gitu, Iya. Bu. Nah, cara Ibu untuk mengajar itu seperti apa gitu, Bu? Agar anak-anak itu tidak terlalu merasa kesulitan. Kalau saya mengubah mindsetnya gitu, tapi kalau saya di kelas itu cara ininya ya setelah saya menjelaskan di depan, setelah saya mendengar semua, ketika mereka menyalin, saya satu-satu saya samperin. Saya liatin anak-anaknya. Kan ketika mereka sudah nulis, ada kalau saya samperin tuh anak-anak satu-satu itu ketika ada yang mau menanya ya baru saya menjelaskan kembali. Bisa pendekatannya seperti itu. Tapi kalau untuk menghilangkan momok matematika itu kayaknya udah mindsetnya udah banget ya. Dan nggak tahu buat merubah mereka itu seperti apa karena emang mereka juga semangat belajarnya sudah kurang. Ibu pernah menggunakan media nggak atau olahraga atau apa gitu? Iya, tidak. Iya. Satu karena emang di sekolah itu nggak ada. Fasilitas sekolah ya, Fasilitas sekolahnya nggak ada. Kita kan emang ya kalau yang namanya les juga ya kurang ya, kalau matematika saya rasa di sekolah juga jarang ada. Iya, saya nggak pernah menggunakan. Paling kalau emang lagi pas materi-materi kayak bangun ruang gitu ya yang saya gunakan ya yang ada di kelas saja. Kayak seadanya ya, Bu? Iya, seadanya di kelas untuk membuat mereka membayangkan itu bangunan apa tuh ya yang ada di kelas saja. Untuk kegiatan akademik, apakah kalian pernah mengikuti lomba-lomba? Enggak, pernah itu. Pernah Seperti apa? kemarin tahun 2019 kemarin, alhamdulillah saya di lomba bahasa Inggris dalam rangka jaga juara. Alhamdulillah saya jadi juara 1 pendidikan kabupaten. Kemarin di program buka. Saya alhamdulillah masuk di finalis Akbar 2019. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian lulus di masa pandemi? Adakah wisuda yang bareng-bareng seperti itu atau bagaimana? Kami agak sedih juga sih, karena kami lulus tanpa keretakan misalkan melewati ujian semua. Tapi kami bersyukur juga ada usahaan sih. Syukur ya bilang terus kita berpisah tanpa ini ya kesan. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.